nữa chỉ pha nhiều gần như cũng vậy một kita masuk dulu aja fotonya nanti. Silakan menuju ke sini ya, kita dengan foto bersama. Oh sini nih, ayo. Dari Abah. baju biru, silakan menuju ke sini, kita dengan foto bersama terlebih dahulu. Demokrat. Oke, kita sudah sampai di destinasi wisata yang keempat. Ini adalah Museum Memori Omahku, di mana museum ini adalah rumah salah satu warga yang difungsikan jadi museum. Jadi dulunya yang punya rumah ini pengennya cuma mengoleksi benda-benda atau harta rumah yang sebelah ini dikumpulkan di sini karena mereka sudah tidak tinggal di sini. Maksud hati buat kenang-kenangan, tapi karena adanya lavatur terus banyak pengunjung di sini, terus rumah ini didesain dijadikan museum sekalian. Jadi museum ini berada di Kampung Petung namanya. Kampung Petung sendiri jaraknya sama dengan Kampung Jamu, kurang lebih 7 km dari Puncak Merapi. Cuma bedanya dengan Gunung Jambu, kalau Gunung Jambu terdampaknya oleh lahar panas, kalau Kampung Petung ini terdampaknya cuma awan panas saja. Tapi awan panas sampai di Kampung Petung ini suhunya masih di atas 400 derajat. Ini karena kerangka atap ini ada terbakar untuk terus pada saat itu kita 2010 kemarin itu sehari bisa mencapai 150 kali percobaan. Jadi banyak tembok-tembok yang retak, jadi banyak oke, kita masuk di dalam. ini sapi ya. Yang tinggi dulu, ini gamelan. Jadi ini dulu juga merupakan sanggar kesenian. Jadi banyak warga sini yang berlatih kesenian di sini karena di setiap tahun itu di Lereng Selatan Merapi itu biasanya ada pagelaran di kelurahan. Jadi ada trofinya bergilir biasanya. Mas kepala. Oke, di depan kita ini ada akuarium dan di dalamnya ini adalah contoh hujan pada saat erupsi Merapi tahun 2010, tepatnya yang tanggal 5 November. Itu yang pertama kali terlontar dari puncak Merapi atau dari kawah Merapi adalah kerikil sebesar itu. Dan diperkirakan itu jaraknya mencapai 12 kilo dari kawah Merapi. Terus disusul dengan hujan pasir. Terus terakhir hujannya pada saat itu sudah bukan hujan abu lagi karena kejadian erupsi tahun 2010 itu kan di bulan-bulan November ya, jadi pas derasnya hujan. Jadi abu yang di atas itu bercampur air hujan dan turunnya pada saat itu lumpur. Jadi hujannya hujan lumpur. Oke, kita beres sudah. Oke, ini yang disebut awan panas. Kalau orang sini nyebutnya udus gembel. Ini keluar dari kawah gunung ini suhunya masih di atas 2000. Sampai di sini sudah turun tinggal 400 derajat Celcius sampai di sini. Karena sudah perjalanan 7 kilo dari puncak Merapi, jadi sudah suhunya sudah turun. Kalau yang di tempat Mbah Marijan itu masih di atas 500 derajat. Ayo kita bergeser sebelah sini. Oke, ini adalah foto Merapi setelah erupsi. Jadi benar-benar dari radius 7 km sampai puncak Merapi tidak ada tumbuhan. Jadi misalkan ada pohon yang masih berdiri itu udah nggak ada dahannya. Jadi cuma pohon sama rantingnya saja. Nah nanti kita bisa lihat perbedaan tubuh Merapi. Ini sama ya sebelum erupsi. Nah ini bangker ini diambil sebelum erupsi tahun 2006. Ini jadi penampakannya seperti ini. Nah ini tahun erupsi tahun 2006 dan ini pada saat evakuasi 2 jenazah yang terjebak di dalam bangker. Tahun 2006 ini kan ambil waktu erupsi tahun 2006. Nah semenjak tahun 2006 sampai sekarang istilahnya sudah ada jalan tol untuk lahar panas
melewati Kali Gendol tadi. Makanya erupsi tahun 2010 itu lahar panas itu mencapai ke 17 km di bawah. Karena ini sudah hilang yang menutup kawah ke arah sini. Kalau dulu erupsi Merapi arahnya ke sana semua, ke Magelang Muntilan. Makanya oleh pemerintah di bagian selatan didirikan bunker karena yang sampai di daerah selatan itu cuma awan panasnya saja. Tapi sekarang tidak difungsikan karena kalau Merapi erupsi kayak tahun 2010 pasti lahar panas lewat sini lagi sampai ke Kali Gendol. Oke, kita lihat Oke, di sini ada peta KRB atau kawasan rawan bencana. Jadi pada saat erupsi tahun 2010 kemarin yang diungsikan itu di radius 15 km. Jadi benar-benar kosong untuk warga. Jadi yang ada di dalam sini cuma dari Kopassus, tim relawan sama PMI. Dan ada aktivitas warga itu siang hari cuma kasih makan ternak, setelah makan ternak, kasih makan ternak, mereka diharuskan keluar lagi dari zona 15 km. Nah, pada saat erupsi tahun 2010, lahar panas melalui Kali Gendol ini sampai ke 17 km. Padahal yang diungsikan cuma 15 km. Nah, yang banyak jadi korban adalah kampung-kampung yang 2 kilo dari 15 km. Karena kejadian erupsi yang terakhir itu kan juga malam ya, jam 12 lebih. Jadi mereka begitu dengar sirene adanya erupsi, dia bangun, lari sudah enggak sempat. Jadi banyak korban di sana, kurang lebih ada 230-an orang korban di bawah sana, ditambah korban yang tempatnya Mbah Marijan tadi 39. Sebenarnya kalau tempatnya Mbah Marijan itu mau diungsikan, termasuk Mbah Marijan, untuk radius 15 km ini sama sekali nggak ada. Paling korban ya, ini karena kesalahan prediksi saja. Harusnya yang pinggir sungai ini harusnya diungsikannya 20 km, tapi cuma 15 km. Tapi ya, walau alam itu udah alam berbicara. Oke, Selalu kesini ya Mas ya? Selalu kesini itu ya? Kalau sekarang, Merapi kan akan terus ini Pak. Kalau sekarang itu kan ada 2 kubah. Kalau sekarang yang aktif itu kubahnya yang di sini Pak. Jadi setiap hari itu pasti ada guguran lava atau erupsi kecil Pak. Itu larinya ke sana terus. Ke sana dia? Ya, karena untuk kawah yang sebelah sini ini nggak aktif. Sementara kalau kawah yang sini aktif, itu kemungkinan ya arahnya ke Kali Goyong tadi. Karena tergantung kawahnya? Ya, tergantung kawahnya. Yang aktif yang mana? Kan ada 2 kawah di sini sama yang di sini. Oh, sini kehalangi betul di sini. Suasana kehalangi dia. Ya kalau di sana ya, kalau sini kan kawahnya itu posisinya di sini kan, nggak di puncak, di sini. Kalau yang selatan itu posisinya pas di puncak. Yang arah sini. Oke, ini adalah foto kalau kita dilihat dari siang hari. Ini kalau kita melihat erupsi Merapi di malam hari. Nah, di sini ada perbedaan. Kalau kita lihat di siang hari kita cuma bisa melihat awan panasnya, tapi tidak bisa melihat lahar panasnya. Kalau kita lihat di malam hari kita cuma bisa lihat tampak pijarnya atau lahar panasnya. Ya, kita nggak bisa lihat awan panasnya. Nah, yang ditakutkan di lereng Merapi itu kalau kejadian erupsi itu malam hari, Pak. Jadi kita bisa tahu, Merapi erupsi, laharnya turun. Tapi kita nggak tahu arah awan panas ini kemana, karena nggak kelihatan. Tapi kalau siang kan kelihatan, arah awan panas ke sini, kita lari ke sana gitu. Tapi kalau malam nggak bisa, karena kita nggak lihat, nggak bisa lihat. Tahu-tahu kena gitu aja. Nah itu yang ditakutkan di Merapi. Oke, kita melihat sebelah sini. Oke, di sini ada jam bukti erupsi atau saksi bisu istilahnya. Jadi pada saat erupsi Merapi itu yang prosesnya itu kurang lebih 1 bulan mereka diungsikan, dan jam ini sebagai saksi bisu. Kenapa disebut saksi bisu? Karena mereka di pengungsian tahu tempatnya kampungnya terkena awan panas berkat jam ini. Jadi begitu awan panas sampai di sini, jam ini langsung meleleh dan mati tepat jam 12.14 menit dini hari. Jadi mereka jadi tahu, oh berarti awan panas ke kampung saya itu jam sekian, tanggal sekian. Makanya disebut saksi bisu. Oke, kalau foto di sini, ini adalah korban-korban di radius 15 km itu yang banyak jadi korban adalah hewan piaraan atau hewan ternak. Karena masyarakat di sini pada saat itu untuk mata pencariannya adalah ternak sapi perah, penghasil susu. Diperkirakan ada sekitar 2.000 sapi di daerah selatan Merapi yang banyak menjadi korban erupsi Merapi tahun 2010 kemarin. Oke, kalau yang di bawah ini adalah rumah
Mbah Marijan. Jadi seperti ini. Beda kan sambil yang kita kunjungi tadi. Kalau bentuk aslinya seperti ini, jadi ini dulu ada rumah, di sini juga ada rumah. Ini rumahnya putra dari Mbah Marijan, kalau yang sini rumahnya putri-putrinya Mbah Marijan. Nah, yang ini rumahnya Mbah Marijan. Jadi yang ada kayak makamnya tadi, posisinya di sini. Itu adalah kamarnya Simbah. Karena Simbah pada saat erupsi Merapi, beliau sholatnya tidak di masjidnya, tapi di kamarnya. Jadi makanya dibikin kayak batu nisan itu petilasan atau diketemukan jenazahnya. Anak-anaknya mengungsi ya? Kalau anak istrinya semua mengungsi. Iya. Ini mobil yang api itu. Iya, itu. Jadi seperti itu. Oke, kalau ini adalah hujan abu di 0 km Jogja atau di Jogja. Seperti ini berlangsung kurang lebih 1 bulan. Jadi benar-benar dari sini ke bawah itu abu semua. Ini di kilometer kurang lebih kilometer 20 dari Merapi seperti ini. Dan kalau ini adalah proses evakuasi masyarakat di wilayah selatan Merapi pada saat erupsi. Jadi pada saat tahun 2010 belum ada jeep wisatawan. Jadi mereka diungsikan menggunakan truk karena yang paling efektif, sekali bisa muat banyak, kedua bisa melibas jalur-jalur yang tidak bagus. Jadi truk-truk itu dari teman-teman yang punya truk itu yang evakuasi mereka. Kemungkinan kalau terjadinya sekarang otomatis dari jeep ini teman-teman jeep ini pasti yang akan mengevakuasi mereka. Nah, ini adalah sebenarnya ini nggak apa-apa, cuma titik kumpulnya ini jauh dari rumahnya. Jadi ibu ini dibopong pada saat itu hujan abu, jadi ini kena abu. Tapi ini nggak apa-apa. Oke, ini adalah foto almarhum Mbah Marijan dan ini putranya Pak Asih yang sekarang menjabat juru kunci Merapi. Nah, ini mobil ABW yang di atas tadi, Pak. Nah, ini kan ceritanya seperti ini. Mobil ini punyanya relawan. Pengennya diselamatkan dari rumah Mbah Marijan, diselamatkan turun ke radius 5 km dari puncak Merapi. Jadi rumah Mbah Marijan itu di sini. Ini diturunkan, maksudnya biar aman. Ternyata erupsi yang tanggal 5 November ini malah lebih parah. Jadi yang pertama kan tadi masih bagus, diungsikan dari 5 km, dari atas malah lebih parah. Bawa naik lagi. Tadi itu bukan waktu saat Pak Marijan masuk rumah, Pak Marijan ini ya? Itu yang meninggal, Pak. Masih bagus itu ya? Masih bagus. Nah, itu kan setelah erupsi terus diungsikan, mobilnya dibawa turun, Pak. Maksud hati biar aman kan gitu. Yang di bawah mah kena lagi untuk erupsi yang tanggal 5 November. Ya, sekarang dibawa naik lagi buat monumen. Nah, ini adalah rumah warga sekarang atau relokasinya. Ini sekitar ada 6 lokasi. Ini adalah kampung-kampung yang di atas, dari sini ke atas itu sudah dipindah ke rumah ini. Namanya Huntap, hunian tetap yang dibikinkan oleh pemerintah. Oke, kalau foto di sini ini adalah proses pemakaman massal yang seluruh korban itu berasal dari kampungnya Mbah Marijan. Jadi untuk jenazah Mbah Marijan sama 2 relawan pada saat itu diminta keluarga dan dimakamkan di keluarga di kampungnya masing-masing, yang lainnya dimakamkan di makam massal. Nanti insya Allah kita melewati untuk makam massal. Oke, kita bergeser sebelah sini. Jadi kalau di sini cuma perabotan dapur yang ada yang kena awan panas ya. Kalau foto di sini ini adalah evakuasi ternak secara mandiri. Jadi tidak ada program pemerintah untuk mengungsikan ternak-ternak mereka, tapi ada yang punya inisiatif, yang punya saudara jauh dari Merapi, mereka mengungsikan ternaknya, dibantu oleh tim Kopassus sama relawan pada saat itu. Tapi itu mandiri, jadi yang bayar truknya yang punya rumah. Kalau dari pemerintah belum sempat untuk mengevakuasi ternak-ternak di sini, jadi banyak yang mati. Oke, kalau foto yang di sebelah sana itu adalah